Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di Epstein Files ini adalah dokumen yang tebalnya itu seluruhnya 6 juta halaman. 6 juta halaman. Tetapi yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru 3,5 juta halaman. Jadi masih ada 2,5 juta halaman yang ditutup, belum dibuka. Nah, yang 3,5 juta halaman ini bukan saja mengandung dokumen-dokumen tertulis, tapi juga video sebanyak 2.000 dan foto-foto sebanyak 180.000. Nah, di dalamnya mengungkap bagaimana si Jeffrey Epstein, nama files ini Epstein Files karena dari nama orang yang bermasalah di dalam keseluruhan dokumen ini, namanya Jeffrey Epstein. Nah, si Jeffrey Epstein ini dia ternyata adalah agen Mossad. Tahu Mossad? Mossad itu dinas intelijennya Israel. Nah, jadi dia asal muasalnya sekedar guru matematika di sekolah tingkat atas SMA. Terus tiba-tiba jadi bilioner, dari miliarder, jadi kaya raya. Ya, karena memang apa? Karena memang dia diorbitkan. Paham ya? Diorbitkan. Dan yang mengorbitkannya siapa? Zionis mengorbitkan dia. Nah, ketika dia sudah kaya raya, dia tiba-tiba punya rumah mewah di kota New York, dan bahkan dia punya pulau pribadi namanya di Epstein Island. Nah, di pulau pribadi inilah banyak kejadian-kejadian mungkar yang terjadi di dalamnya. Ya, karena apa? Karena di pulau inilah didatangkan dari berbagai penjuru dunia anak-anak kecil, perempuan-perempuan remaja, ya, usia belasan tahun, untuk dijadikan apa? Dijadikan sajian buat para pemimpin-pemimpin negara-negara dunia yang mau datang, mau diajak. Ya. Dan diantaranya nama-namanya yang sudah jelas tersingkap, yang karena sudah tersingkap dalam dokumen resmi begitu ya, kita nggak ada masalah menyebutnya. Ada Hillary Clinton, ada Bill Clinton, mantan presiden Amerika Serikat, ada George Bush I, ya, ada Donald Trump, ya, dan ada selebritis, banyak selebritis, ya, penyanyi, artis, ya. Nah, mereka dilibatkan di situ, termasuk Pangeran Andrew, ya, Prince Andrew dari Inggris, ya, itu terlibat. Jadi mereka didatangkan ke pulau itu, disajikan anak-anak perempuan, remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil, dan mereka berhubungan kelamin dengan anak-anak kecil itu. Makanya disebut sebagai files yang bahasa kodenya supaya nggak kena algoritma adalah apa namanya PDF files, ya, PDF files gitu. Maksudnya pedofili. Pedofili itu kan tindakan orang dewasa berhubungan kelamin dengan anak kecil. Pedofili, ya. Nah, jadi sebenarnya saya tidak menganjurkan Anda untuk melihatnya, sebab Anda bisa lihat karena sekarang sudah terbuka. Jadi bisa dibuka ininya situsnya bisa dibuka. Ya, situsnya bisa dibuka. Cuma saya tidak menganjurkan Anda melihatnya karena apa? Karena banyak banget dan ngabisin waktu. Buat apa? Tapi intinya kita harus paham, ini apa, semuanya ini apa. Ternyata kalau disederhanakan ada 3 yang menonjol di situ. Pertama, praktek human trafficking. Human trafficking itu artinya jual beli manusia. Ya, yaitu anak-anak perempuan tadi, remaja-remaja tadi, anak-anak kecil tadi, ya, dari berbagai penjuru dunia. Ya. Untuk apa? Ya, untuk disajikan kepada ya presiden, ya, kepada selebritis, kepada artis, ya kan? Siapa aja yang mau. Ya, Elon Musk juga termasuk tuh di dalamnya. Ya. Bill Gates juga termasuk. Ya. Nah, bahkan Bill Gates itu termasuk tersingkap, ada dokumen, ada video. Dia tahun 2017 bersama si Epstein ini bikin rencana untuk plandemi, ya kan? Yang orang menyebutnya pandemi, kami lebih doyan menyebutnya plandemi, ya, wabah yang direncanakan. Ya, jadi bagi mereka yang kemarin ketakutan dengan COVID, ya sekarang biar tahu aja, kalian dibohongin semua. Karena itu kerjaan para penjahat, ya, sandiwara besar itu. Ya. Tapi Ustadz, paman saya meninggal gara-gara COVID. Ya meninggal mah udah takdir Allah, gitu. Tapi jangan dikaitkan sama COVID pada hakikatnya. Bukan COVID-nya, tapi fear-mongeringnya itu loh. Rasa takut yang dimanipulasi kepada seluruh masyarakat dunia, itu yang menyebabkan orang drop mentalnya, akhirnya yang nggak sakit jadi sakit, yang mestinya nggak sampai mati ya jadi mati, gitu. Ya mati sih pada akhirnya takdir Allah.
Cuma kan beda antara orang dirawat dengan sebenarnya dengan orang dirawat sambil diisolasi. Nggak boleh ada keluarga megang tangannya, mencium pipinya, nggak boleh gitu ya. Gimana makin drop ya kan. Nah anyway, human trafficking ini untuk targetnya apa? Targetnya blackmailing prominent and influential figures through filthy activities. Jadi blackmailing itu pemerasan ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dan tokoh-tokoh penting dunia melalui kegiatan fahisha. Jadi si tokoh itu datang ke pulau itu, disediakan perempuan ya kan, terus berbuat gitu kan, di video ya kan. Dan video itu nanti dikasih lihat sama si tokoh itu, terus dia diancam. Maka sejak saat ini kamu harus nurut sama perintah-perintah kami. Perintah kaminya siapa? Zionis. Raja-raja Timur Tengah juga seperti itu. Apa? Raja-raja Timur Tengah itu berarti sama juga. Nah, soal MBS, MBZ ya kan, apakah mereka termasuk terlibat dalam fahishanya? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi bahwa nama-nama mereka ada di dalam Epstein Files itu jelas ada. Dan jangan salah ya, tidak semua yang namanya ada di situ otomatis pasti terlibat dalam urusan itu. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya, nama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri atau ya Perdana Menteri Malaysia sekarang itu ada di situ, tapi bukan dalam konteks dia terlibat dalam apa kegiatan-kegiatan fahisha itu, bukan, tapi karena dia dianggap sebagai ancaman bagi Barat. Nama organisasi Islam juga ada di situ, misalnya Ikhwanul Muslimin disebut di situ ratusan kali. Bukan disebut karena terlibat dengan mereka, tidak, tapi karena dianggap ancaman bagi mereka. Begitu. Ya, jadi jangan main menyimpulkan saja gitu kan. Nah, jadi ini sarana blackmailing, pemerasan. Jadi kalau sudah ada video-videonya ya kan, nanti mereka diancam gitu. Kalau kalian nggak nurut dengan kemauan kami, kebijakan-kebijakan kami ya kan, kami akan singkap ini gitu. Terus yang kedua, ternyata di dalam pulau itu ada kanibalisme. Tahu kanibalisme? Ya. Memakan daging manusia. Jadi manusia memakan manusia. Nah, daging siapa yang dimakan? Daging dari anak-anak yang dijadikan persembahan, pesugihan bagi Tuhan mereka. Ya. Jadi di sana ada yang namanya satanic rituals, peribadatan setan. Dan mereka bikin sebuah berhala bentuknya seperti Baal. Baal itu nama berhala zaman dulu, Pak. Zaman Mesir kuno dulu ada udah Baal ini. Nah, dan dalam Al-Qur'an disebut-sebut itu sama Allah di surat As-Saffat ayat 125. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah Baal? Ya, Tuhan Baal, dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ritual mereka, peribadatan mereka menyembah Baal ini, mereka menyajikan anak-anak kecil, Pak, untuk diapakan? Disembelih, Pak, disembelih di situ. Dan darahnya diminum, dagingnya dimakan. Begitu. Oleh siapa? Ya oleh mereka yang hadir di situ. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kanibalisme ini dilakukan karena apa? Karena ingin mencapai power, kekuatan yang datang dari mentaati setan. Ya. Jadi kita orang beriman itu menyembah Allah. Dan karena kita menyembah Allah, kita harus taat dengan perintah Allah kan? Nah, Allah itu memerintahkan kita berbuat baik, berbuat jahat. Berbuat baik. Jadi karena kita yakin bahwa Allah akan ridho dengan kita kalau kita berbuat baik, maka kita berlomba melakukan fastabiqul khairat kan, perlombaan melakukan kebaikan kan. Nah, sedangkan kalau yang disembah tuh Baal, setan, iblis, dia menyuruh para penyembahnya untuk melakukan apa? Yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Nah, membunuh anak kecil itu baik apa buruk? Buruk. Nah, mereka yakini kalau mereka sembelih dan mereka minum darahnya, itu akan membuat mereka jadi kuat. Karena itu hasil bisikan dari setannya. Kalau Anda ingin kuat, Anda ingin tetap langgeng kekuasaan Anda, ya kan? Persembahkan anak kecil kepada kami.
ya kan? Dan minum darahnya, makan dagingnya. Bahkan dalam teori tentang minum darah ini diyakini kalau anak kecil yang disembelih itu ketika dia ngelihat pedang atau pisau menyembelih dia, kira-kira dia ketakutan apa senang? Ketakutan kan? Nah, rasa takut itu menimbulkan produksi hormon yang namanya adrenalin. Termasuk kita kalau misalnya lagi tiba-tiba takut mau ada tabrakan gitu, itu adrenalin kita muncul tuh. Nah, itu diyakini kalau lagi dalam keadaan adrenalin banyak muncul, disembelih, darahnya diminum, kandungan adrenalinnya itu merupakan zat yang membuat seseorang tidak bakal tua, bahkan awet muda. Begitu. Makanya diantara yang jadi pelanggan minum serum ini, serum adrenokrom namanya, istilahnya tuh ada adrenokrom, ya. Itu pelanggan yang sangat rajin meminumnya, namanya Hillary Clinton. Makanya kalau Anda perhatikan Hillary Clinton tuh kadang-kadang tampangnya tua gitu kan, tapi kadang-kadang tampangnya muda. Nah, kalau lagi tampangnya tua, keriput-keriput, itu tandanya dia lagi sakau. Lagi sakau dia. Lagi nyari tuh. Nah, begitu tampangnya jadi muda lagi ya kan, nah, itu baru minum tuh. Jadi itu keyakinan, Pak. Nah, terus yang ketiga, ya satanic rituals. Proudly declaring as the enemies of Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bangganya, dengan ritual-ritual setan ini, penyembahan setan ini, mereka sedang menyatakan kami inilah musuh-musuhnya Allah. Terang-terangan mereka ingin mengatakan diri mereka sebagai musuhnya Allah. Nah, termasuk di antara yang masuk dalam files itu dan kelihatannya bermasalah, ya kan? Itu ada sosok orang Indonesia. Ya kan, mantan menteri di Indonesia juga ada, itu perempuan lagi, ya kan, yang dikenal sebagai Dracula pajak. Tukang minum darah rakyat Indonesia khususnya lewat pajak, ya. Inisial SM gitu. Nah, jadi hakikat publikasi The Epstein Files ini adalah deklarasi kaum Yahudi Zionis Israel. We are the true and official agents of Satan, Hizbus Syaitan in the world today. Kami adalah agen-agen resmi dan agen sesungguhnya dari syaitan. Kamilah Hizbus Syaitan di dunia hari ini. Mereka sedang menyatakan itu. Makanya menghadapi mereka, kita pun harus mau dan berharap kepada Allah menjadi bagian dari Hizbullah. Karena yang bisa menghadapi Hizbus Syaitan hanya Hizbullah. Dan kata Allah Ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lalu kenapa orang bisa jadi kalah dengan syaitan? Karena dia lebih lemah dari syaitan. Tapi kalau dia kuat, niscaya syaitan itu kelihatan lemahnya. Nah, pertanyaan, kira-kira maksud dipublikasikannya apa? Ada dua. Pertama, normalisasi. Jadi kalau dia sudah dipublikasikan, di mana-mana sudah dibicarakan, diharapkan orang lama-lama kebiasaan dengan itu. Nggak ada perasaan menolak lagi gitu. Jadi normalisasi nilai-nilai syirik, ya menyembah selain Allah, nilai-nilai fahisha, perbuatan-perbuatan keji, ya zina dan lain sebagainya, pedofili dan lain sebagainya, dan mungkar, ya kan, membunuh seenaknya saja, ya. Dan yang kedua tentunya pengalihan isu. Kalau dunia semua perhatiannya ke situ, maka elit global bisa melakukan rencana-rencana mereka yang lainnya secara mengagetkan. Nah, kita nggak tahu rencana mereka yang berikutnya apa, tapi bisa ada kemungkinan satu, perang dunia ketiga. Bisa juga pandemi kedua. Bisa juga tiba-tiba diterapkannya one global cashless currency. Jadi mata uang tanpa uang kertas di seluruh dunia. Digital. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tugas kita kaum beriman menghadapi ini adalah satu, jaga iman kita. Ingkari kemungkaran sekalipun hanya di dalam hati. Karena hadis Nabi sangat jelas, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya kalau sanggup.
Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, maka dengan lisan. Edukasi masyarakat, ajarkan pada masyarakat ini mungkar. Itu. Nah, fa illam yastati fa biqalbih. Tapi kalau nggak sanggup juga dengan lisan, nggak punya kemampuan edukasi, ya ingkari dalam hati. Nah, terus yang paling mengerikan kalimat terakhir Nabi dalam hadis ini, walaysa wara'a dzalika minal imani mithqalu dzarrah. Dan tidaklah ada iman sesudah itu walaupun hanya seberat biji zarrah. Jadi artinya kalau sampai nolak dalam hati aja udah nggak ada, berarti nggak ada iman. Makanya jangan sekali-kali menganggap remeh urusan Epstein Files ini dengan mengatakan, udah biasa kita, nauzubillah. Ya. Kita nggak pernah boleh menganggap biasa yang namanya kanibalisme. Kita nggak boleh menganggap biasa yang namanya jual beli manusia, human trafficking. Apalagi menganggap biasa penyembahan setan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, nah jadi ini 3 perkara ini sudah terjadi. Oh ya, dalam Epstein Files ini, kita belum selesai. Yang kedua, jadikan Epstein Files ini sebagai alat untuk apa? Untuk berdakwah, tools untuk berdakwah. Kepada siapa terutama? Kepada kaum non-muslim, ghairul muslimin yang masih hanif. Ya, yang masih orientasi pada nilai-nilai fitrah. Kan kita nggak bisa pungkiri ya, kadang-kadang ada orang di luar Islam yang nilai-nilai fitrah masih ada dalam dirinya, yang masih berhati nurani, yang punya kepedulian akan nilai-nilai kemanusiaan, agar mereka kita ajak meninggalkan nilai-nilai kufur barat dan memeluk dinul Islam. Nah, salah satu dari rahasia Epstein Files ini yang terbongkar sekarang apa? Ternyata pimpinan Vatikan juga terlibat. Pimpinan Vatikan. Berarti ini kesempatan buat kita untuk menyadarkan kaum Katolik, ya kan, bahwa mereka kasihan banget gitu, pemimpin besarnya justru terlibat. Anda pernah dengar tentang Bunda Teresa? Tahu Bunda Teresa? Nah, Bunda Teresa itu ternyata terlibat. Terlibat dalam hal apa? Dalam hal dia yang menculik dan menselundupkan anak-anak kecil dari India. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, memang dengan ini sebenarnya kalau masyarakat itu mau jujur, masyarakat dunia ya, udah nggak ada pilihan lain, tinggal Islam satu-satunya yang masih terjaga. Islam saja yang terjaga. Insya Allah.